Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Widya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan belajar. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran semua, bukan? Bagus kalau semua mengikuti. Nah, seperti biasanya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita akan melakukan kegiatan literasi. Coba disiapkan dulu buku anak-anak untuk dibaca ya. Selamat membaca. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan, dan pembelajaran yang keempat. Tahukah anak-anak, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Yuk kita baca satu persatu. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati. Terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Lalu yang kedua ada Perjanjian Renville, tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo. Hasil perundingan, yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga,
TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga ada Perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rompuy. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan. Yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Lalu yang keempat ada Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak, konsesi, dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Ya, setelah membaca beberapa teks tadi, sekarang anak-anak ditugaskan untuk memilih salah satu dari beberapa teks tadi, lalu menuliskannya dalam peta pikiran yang menggunakan aspek kata tanya. Ibu contohkan dalam Perjanjian Linggarjati. Dimulai dari apa? Apa Perjanjian Linggarjati? Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Lalu kata tanya mengapa? Mengapa diadakannya perundingan Linggarjati? Diadakannya perundingan Linggarjati dilatar belakangi oleh masuknya Afni yang dibonceng nikah ke Indonesia. Lalu kata tanya siapa? Siapa yang mewakili Indonesia dan Belanda dalam Perjanjian Linggarjati? Lalu anak-anak dapat melanjutkan aspek kata tanya di mana, kapan, dan bagaimana. Ya, anak-anak sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Nah, lalu apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Yuk kita jawab. Nah, dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal dan dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama. Kemudian, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Coba jelaskan. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari bisa menciptakan suasana yang rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Lalu, apa sih manfaat dari persatuan dan kesatuan? Manfaat dari persatuan dan kesatuan yaitu dapat mempermudah pekerjaan, dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Persatuan dan kesatuan dapat membawa kebaikan.
Dalam suatu pertunjukan drama, ada beberapa siswa yang menggunakan properti tali merah putih. Nah, panjang dari tali tersebut menggunakan bilangan desimal. Dapatkah kalian mengurutkan panjang tali dari beberapa siswa tersebut? Ya anak-anak, ini merupakan bilangan desimal yang menunjukkan persepuluhan. Di sini di belakang koma terdapat satu angka yang menunjukkan persepuluhan dari 0,1 sampai 0,9. Itu kan di belakang koma ada satu angka saja. Kalau yang ini menunjukkan perseratusan. Di belakang koma terdapat dua angka, misalnya dari 0,01, 0,02, dan seterusnya. Sedangkan kalau yang ini menunjukkan perseribuan. Contohnya 0,001, 0,002, dan seterusnya. Yang di belakang koma terdapat tiga angka. Ya anak-anak, ibu mempunyai permasalahan mengurutkan bilangan desimal yang sudah ada di dalam LKPD. Nah, anak-anak coba kerjakan permasalahan tersebut, mengurutkan bilangan desimal ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Kalau ada, bisa disampaikan melalui grup WhatsApp atau juga bisa melalui kolom komentar di video ini ya. Kesimpulan hari ini, kita mempelajari apa aja? Ada yang tahu? Ya benar, kita mempelajari peta pikiran dengan menggunakan aspek kata tanya, makna persatuan dan kesatuan, dan juga mengurutkan bilangan desimal. Nah, sekarang ibu akan memberikan soal evaluasi. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan melalui grup WA ya anak-anak. Semangat mengerjakan! Anak-anak, ibu himbau untuk tetap menjaga kesehatan, memakai masker bila keluar rumah, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Jangan bepergian selagi itu tidak penting. Di pertemuan berikutnya, kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pertemuan dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.